ketemu lagi sama Mama Yum di sini. Terima kasih sudah mampir ke channel YouTube aku dan sampai di video ini. Oke, sebenarnya ini adalah kegundahan, kegelisahan, dan pemikiran sendiri gitu kan. Kemarin kapan itu aku lihat postingan di Instagram kayak gini nih. Oke, sudah dibaca baik-baik. Judulnya nih, dibaca nih. Sudah. Terus itu tuh captionnya panjang banget. Tahu kan, warga Indonesia itu mayoritas kalau captionnya udah panjang itu jarang ada yang mau baca sampai bawah, sampai selesai gitu. Dan ya udah, kalau aku sih baca sampai bawah. Oh, oke. Terus aku sambil lihat contekan ya, takut ada yang salah gitu. Ini tuh sebenarnya peraturannya tuh banyak. Artinya nggak cuma dia aja yang jadi panduan, yang jadi acuannya, tapi ada peraturan yang lain juga. Nah, aku langsung lihat di kolom komentar dong. Jadi setelah baca langsung lihat nih reaksi netizen gimana. Wah, ramai sekali. Mayoritas di sana adalah para wanita. Oke, gimana kelanjutannya? Jangan lupa tonton terus videonya sampai habis. Jangan lupa juga buat subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi ya, biar tidak ketinggalan cerita seru setiap minggunya. Oke, kembali ke postingan ini. Ini langsung terkejut dengan judulnya. Wow, gitu. Ya udahlah ya, dibaca dulu lah captionnya. Oke. Terus ada nih poin yang membuat aku agak tergerak gitu. Tergerak, untung nggak tergerak tangannya, nggak ikutan komentar, nggak, cuma tergerak ke arah kepalanya. Ada tertulis bahwa istri tidak dapat melahirkan keturunan setelah menikah sekurang-kurangnya 10 tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter. Wah, itu langsung merasa, hello, tujuan nikahnya cuma buat anak nih, cuman masuk ke sesi reproduksi aja nih, gitu loh. Menikah itu kan tujuannya nggak cuma itu sebenarnya. Ya tergantung orangnya juga sih, kalau aku sih enggak gitu. Jadi langsung mulai agak kepo. Tahunnya juga lama banget gitu kan. Jadi itu kan di Peraturan Pemerintah atau PP nomor 10 tahun 1983 yang membahas soal izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil atau PNS. Dikepoin dong sama aku. Ketemulah seperti ini. Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990, dan kemudian ada juga peraturan yang mengatur, yaitu di Peraturan Pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Nah, jadi masalah pernikahan dan perceraian di PNS itu tidak hanya terpacu sama si PP nomor 10 tahun 1983, tapi dia juga sudah diubah ke mana tadi? Ke PP nomor 45 tahun 1990. Ada juga yang sebagai acuan untuk pendukungnya adalah di PP nomor 94 tahun 2021. Jadi, nggak semata-mata gitu kan mengacu dengan aturan yang tahun 83 yang udah lama banget itu. Karena kan makin kesini makin diperbaharui lagi ya. Dan aku hanya akan menggarisbawahi masalah yang tadi yang sudah aku sebutkan di awal gitu. Kenapa yang komen tuh banyak wanita? Ya gimana dong gitu kan? Ya gimana dong gitu. Suami bisa aja berpoligami. Suami bisa aja memutuskan untuk bercerai ketika istri tidak bisa memberikan keturunan.
Nah, aku belum baca nih karena aku tidak terlalu mendalami hukum-hukum ini ya gitu. Jadi apakah mungkin aku yang terlewat? Ada juga mungkin di peraturan tersebut ada pasal yang mengizinkan juga perceraian, perpisahan, atau mungkin ada juga memiliki suami kedua gitu. Ketika si suami tidak bisa memberikan andil untuk keturunan. Oke, paham dulu nih. Karena persyaratannya tadi gitu loh. Ada yang disebutkan tadi, seperti itu. PNS, wanita tidak boleh menjadi istri kedua. Oke, selesai. Tapi mungkin ada peraturan lain yang tidak terbaca olehku. Nah, terlepas dari itu adalah pegawai negeri sipil gitu, aku cuma mau sharing nih ke teman-teman bahwa ketika aku mempersiapkan pernikahan di tahun 2015 2016 itu aku dan suami menikah beda gereja. Artinya di sini adalah beda gereja. Aku Kristen, suamiku Katolik. Dan kami ada namanya persiapan pernikahan. Nah, kalau di Kristen namanya katekisasi, sedangkan kalau di Katolik namanya adalah KPP. Nah, saat itu kami diperbolehkan mengikuti KPP atau katekisasi, terserah, monggo, terserah kami gitu kan, jadwalnya seperti apapun kami yang sesuaikan, kami yang atur sendiri, kami yang ya koordinasi sendirilah gitu kan. Akhirnya kami memilih untuk ikut KPP, kursus pranikah kalau nggak salah ya. KPP itu di gereja Katolik. Kami sudah ikutin, dan di sesi terakhir, di bagian terakhir itu ada kami tatap muka dengan Romo. Dan satu pertanyaan yang itu sama sekali tidak terlintas di pikiranku adalah ketika beliau menanyakan, oh oke, kamu punya anak berapa gitu. Sedikasihnya mau, kalau bisa ya kalau diizinkan 3 lah, biar kalau nggak jangan 2, karena kalau 2 tuh sepi gitu. Kayak aku sama kakakku, ketika kakakku di Jakarta tuh, di sini tuh kayak sepi gitu, nggak ada teman apa-apa gitu, nggak teman main, nggak ada teman persepupuan kandung gitulah ceritanya. Nah, terus pertanyaan selanjutnya adalah ditanyain, tapi kalau misalnya Tuhan pilih kalian berdua jadi pasangan abadi, maksudnya mau ya kalian berdua selamanya sampai mau memisahkan, nggak dikasih anak, gimana? Dek, wah, sungguh aku tidak terpikir sama sekali saat itu. Aku lupa sih waktu itu aku berdua dengan suami atau sendiri-sendiri. Jadi kami ada sesinya, kami ketemu sama Romo sendiri, dan juga ada sesi ketika kami berdua. Nah, aku lupa saat itu tuh kami pas sendiri-sendiri atau pas berdua. Ya saat itu ya udah dijawab dong, ya nggak apa-apa mau, kalau memang dikasihnya Tuhan begitu ya diterima. Kalaupun nanti suatu saat kami ingin ngemong anak gitu, ya kami nanti akan cari jalannya berdua gitu. Apakah kami akan mengangkat anak atau kami punya anak asuh di luar gitu. Ya Romo jawab, oh ya udah, oke, diinget ya gitu. Diinget ya gitu. Jadi ini tidak hanya sekedar kata-kata, tapi Romo menegaskan bahwa apa yang sudah kamu ucapkan ini ya kayak gitu loh. Maksudnya ketika itu nanti terjadi, kamu sudah siap. Aku pernah nih cerita ke temanku, tahu nggak gitu, aku kemarin waktu ditanya waktu persiapan nikah ada pertanyaan kayak gini gitu. Temanku ada ngebahas, ternyata dia pun sama syoknya karena ada pertanyaan itu bukan di KPP. Kalau KPP itu kan kami sudah akan menikah nih, kami mempersiapkan diri berdua mengikuti itu untuk menikah gitu. Sedangkan temanku ini masih proses lamaran, dan pertanyaan itu keluarnya adalah dari temanku cewek, keluar dari bapaknya. Jadi bapaknya di saat lamaran bapaknya itu ngomong langsung ke calon suaminya. Gimana? Ditanya, kalau misalnya anakku nanti nggak bisa kasih keturunan, kalian berdua tidak punya anak, gimana kelanjutan pernikahan kalian?
itu dia pun syok, terkejut, karena ya sama, itu kayak nggak ada di pikiran kita gitu loh. Mungkin seumuran aku dulu ketika mau menikah itu juga jarang ada pemikiran-pemikiran seperti itu. Tapi ya itu memang terjadi. Kalau sekarang pun itu jadi, oh iya ya, kayaknya pertanyaan itu penting. Kalau kami itu kan kami berdua ya, kami berdua yang akan mengatasi ke depannya. Sedangkan ketika temanku itu adalah di keluarganya. Artinya itu kayak si cowok harus jawab yang bener-bener gitu. Nanti kalau misalnya kalian berdua gak punya anak gimana? Jadi keluarganya tuh juga harus siap gitu loh. Kan karena ada ya tipe keluarga yang nanyain terus, kok belum punya anak? Gimana gitu loh. Itu tuh bikin ya bikin gak nyaman sih gitu. Jadi memang baik juga gitu. Bahkan sekarang pun aku mempersiapkan diri ketika oke, besok nanti kalau anak-anak besar, kalau anak-anak nanti akan menikah gitu. Apakah itu bisa juga? Aku salah satu hal yang aku tanyakan ke pasangan mereka gitu. Dan yang disorot pasti yang cewek dong, yang disorot yang cewek pasti. Tenang aja, kalau masalah keturunan tuh pasti yang cewek tuh yang lebih kayak dikasih sorotan lampu gitu. Padahal nggak bisa kayak gitu. Dua-duanya. Cuman bedanya kalau cewek itu lebih terekspos, sedangkan kalau cowok enggak. Aku punya teman, kayaknya aku udah pernah cerita di video-video sebelumnya tuh aku udah pernah cerita juga bahwa temanku sudah memutuskan juga. Jadi mereka berdua sudah menjalani semua pemeriksaan dan ditemukan bahwa suaminya yang bermasalah gitu. Jadi temanku sehat, terus bermasalah suaminya di treatment sampai operasi sampai apa, dan mereka punya komitmen bersama, oke, tetap berjuang, tetap ini, mereka tetap diskusi, dan itu juga disampaikan sih, dia bilang kalau aku udah bilang kok sama keluarga juga gitu, kalau umur sekian kami belum dikasih, ya udah kami akan fokus sama dana pensiun kami. Jadi mereka akan mempersiapkan diri memang untuk hidup untuk berdua. Jadi ya udah kerja dan lain-lainnya berdua gitu. Kalau misalnya suatu saat nanti tiba-tiba dikasih rezeki sama Tuhan, dititipin anak, ya udah diterima gitu. Jadi sekali lagi, kalau menikah harapannya tujuannya untuk anak, sedangkan anak itu bukan kuasanya kita, kuasa kita sebagai manusia itu bukan di anak gitu loh. Itu tuh udah benar-benar kayak kuasa Tuhan. Jadi ya akan terjadi hal-hal demikian yang gak ada anak selesai gitu, terus pisah gitu. Tapi kalau misalnya kita menikah emang diniatkan untuk punya pasangan, berbagi kehidupan gitu kan, tidak hanya anak gitu. Jadi memang disampaikan pun bahwa ada yang bilang juga ke aku kalau anak itu kayak bonus. Jadi kita pilih pasangan kita. Nah, kalau kita dapat titipan dari Tuhan, anak, yaitu kayak bonus di pernikahan kita. Yang jelas kita harus sayangi dia, ya kita rawat baik-baik lah gitu. Kayak titipan seseorang gitu kan, barang apa gitu, kita rawat baik-baik lah gitu, apalagi ini anak gitu kan. Jadi ya mungkin kalau misalnya teman-teman yang sudah menikah, ya tolong diingat lagi bahwa anak itu pasti permintaan kalian berdua. Anak itu permintaan kalian berdua. Anak itu titipan dari Tuhan. Anak itu tidak memilih siapa orang tuanya. Kita juga tidak bisa memilih anak itu, anak yang akan kita terima itu seperti apa, tapi itu semuanya tetap kuasa Tuhan gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum menikah atau mempersiapkan pernikahan, atau mungkin sudah mengarah ke akan mantu gitu kan, nah itu juga bisa sih salah satu pertimbangan untuk ditanyakan juga ke anak maupun pasangannya, karena itu bisa jadi salah satu bumerang masalah besar juga di pernikahan sepasang suami istri gitu. Ya begitulah sekilas cerita pendapatnya Mama Yum tentang postingan yang agak
menyeramkan ya judulnya. Tapi mas sekali lagi memang kita itu harus banget baca penjelasannya sih. Jadi kalau baca berita itu lengkap. Kebanyakan kan kalau baca berita ya judul besarnya aja ya, judul kecil-kecilnya nggak dibaca gitu. Jadi buat teman-teman jangan lupa aku ingetin lagi buat selalu subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan cerita seru setiap minggunya. Dadah, terima kasih sudah nonton video ini sampai habis ya.